pertolongan yang akan kita lakukan hari ini. Untuk itu, saya sampaikan bahwa organisasi tugas di mana SERT Coordinator adalah Kepala Badan SAR Nasional, diperkuat oleh TNI Polri, disupport oleh seluruh pemerintah dan kementerian terkait, yaitu Kementerian Perhubungan, kemudian badan-badan yang melakukan penguatan kepada proses pencarian dan pertolongan, yaitu dari KNKT, BMKG, dan KSOP. Selanjutnya pada hari ini organisasi tugas setelah SMC dibentuk, SMC membentuk 2 SERT Coordinator, On-Screen Coordinator, yaitu On-Screen Coordinator Ketapang dan On-Screen Coordinator Gilimanuk. Untuk di Ketapang kita tetapkan dan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Puji, kemudian untuk OSC Gilimanuk dari Kepala Kantor SAR Denpasar. Nanti masing-masing OSC ada SRU darat, laut, dan udara. SRU laut darat di Ketapang nanti akan dikoordinir oleh Dandim dan Kapolres. Kemudian SRU laut akan dikoordinir oleh Danlanal, mengatur seluruh jajaran alut-alut yang ada di lapangan. Kemudian untuk SRU udara yang di Ketapang akan diatur oleh Kakansar Surabaya. Demikian juga untuk yang di Gilimanuk. Kemudian saya jelaskan dulu kegiatan tugas-tugas dari SRU tersebut. SRU darat yang ada di Ketapang, rekan-rekan dari Kodim, Pak Dandim, dan jajarannya, Kapolres dan jajarannya, dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan menggelar Babinsa dan Babin Kamtipmas di sepanjang pantai Ketapang, dari minimal dari lokasi datum terakhir korban diprediksi atau kapal itu tenggelam sampai ke arah selatan. Kita akan gunakan kekuatan masyarakat nelayan dari Babin Kamtipmas, Babin Potmar, dan Babinsa. Kemudian yang di Ketapang, itu yang di Ketapang, yang di Gilimanuk juga demikian. Kemudian SRU laut, setelah semalam hasil rapat koordinasi dan evaluasi, akan adanya penambahan perkuatan unsur laut. Kebetulan hadir di sini juga Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2, di mana dari Armada 2 atau TNI AL ataupun TNI menambah kekuatan 2 unsur lautnya, yaitu KRI Teluk Ende, kemudian KRI Tongkol, serta 1 CN 235 yang tadinya chopper, mungkin situasi yang siap dan akan dideploy ke kita nanti di bawah kendali dari SRU laut. Untuk yang alut laut, untuk dari Polri, dari Baharkam, nanti akan menambah 1 kekuatan heli. Kemudian dari Basarnas ada 1 heli. Kemudian 1 dari potensi SAR, karena posisinya di OSC Ketapang, di OSC Gilimanuk, ada 1 heli swasta dari Bali Air yang mereka siap. Nanti rencana kerjanya sudah diatur oleh SRU masing-masing. Itu yang akan kami sampaikan. Kemudian untuk slide-nya udah bisa ditampilkan Pak Didi. Coba lanjut. Ini organisasi tugas yang kita laksanakan. Ini kami masih berbicara skopnya aspek pencarian dan pertolongan terhadap korban dulu ya, rekan-rekan media dan seluruh stakeholder yang tergabung sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan. Kemudian slide berikutnya, ini data potensi SAR yang terkait, yang sudah kita data sampai 31
selanjutnya ini data alut yang sudah kita inventarisir dari yang ada. Ini alut dari Basarnas, alat dan peralatan. Bisa lanjut. Ini alut potensi hampir 17, mungkin masih bisa bertambah karena operasi SAR dalam halnya SMC ataupun tim SAR gabungan akan selalu kooperatif menerima perkuatan dari seluruh penggiat kemanusiaan yang terpanggil atas musibah yang terjadi. Lanjut, ini rencana pergerakan seru udara. Yang sudah disusun oleh Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit. Yang selanjutnya, seru laut yang sudah disiapkan oleh dan Lanal Banyuwangi. Ya. Ini untuk seru laut dan seru udara karena kita ada di dua median antara Gilimanuk dan Ketapang. Makanya tadi saya sampaikan OSC saya bagi dua antara OSC Ketapang oleh dan Lanal Banyuwangi, OSC Gilimanuk, Kepala Kantor SAR Denpasar. Sehingga hal ini kami ambil mengingat fakta kemarin korban ditemukan berada di selatan Gilimanuk, yaitu di Pantai Cekik, ya, di Cekik sama di Pabuahan. Sehingga seru darat, Pak Kapolres dan Pak Dandim, kami mohonkan untuk menyisir pantai Ketapang dari utara ke selatan. Demikian juga yang di Gilimanuk. Lanjut, ini yang sudah kita siapkan untuk rencana kerja hari ini. Mudah-mudahan seluruh stakeholder disaksikan oleh Pak Dirjen Perhubungan. Mudah-mudahan atas nama SMC dan SC, saya mengucapkan terima kasih atas loyalitas dan dedikasi para seluruh stakeholder yang hadir pada hari ini dan rekan-rekan media, sehingga atas nama pribadi dan atas nama organisasi SAR gabungan, saya memohon doa restu, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi hasil yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang mengalami korban. Saya rasa demikian yang saya sampaikan rencana kerja hari H+3 hari ini. Demikian Pak Dirjen, mungkin ada penyampaian, silakan kami kembali. Sedikit aja Pak Eko, Pak Deputi. Jadi kami dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan tentu mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh potensi dalam rangka pencarian dan pertolongan dalam musibah tenggelamnya kapal di Selat Bali ini. Pak Menteri mengucapkan banyak terima kasih ke potensi yang sudah bekerja secara maksimal tadi malam sampai malam, dan hari ini saya kira sudah kita lihat bersama ya untuk rencana pencarian dan pertolongan di hari H+2 ini. Tentu dengan organisasi yang sudah sama-sama kita lihat ya, sudah lebih terkoordinir, kemudian adanya penambahan alut, adanya penambahan potensi, dan terbuka untuk dari teman-teman kita juga apabila ada potensi-potensi yang akan bergabung ya, itu sangat terbuka sekali, namun tetap terkoordinir oleh dari Basarnas. Saya kira itu Pak Deputi, selamat melaksanakan tugas dan mohon doanya dari seluruh warga masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan di hari kedua ini kita bisa lebih memaksimalkan dan lebih banyak
warga masyarakat yang menjadi korban ini bisa tertolong. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak An. Selanjutnya mungkin dari perwakilan Angkatan Laut ada yang mau disampaikan, Pak Dangus. Terima kasih Pak Deputi. Kami dari Angkatan Laut berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kegiatan ini. Setiap kegiatan SAR tentunya ada evaluasi, dan kemarin sudah ada evaluasi bahwa kita kekurangan alat yang lebih besar untuk yang di wilayah selatan, sehingga pada hari ini kita sudah hadirkan 2 KRI tambahan. Mudah-mudahan ini bisa memperluas area pencarian sehingga korban yang belum ditemukan bisa kita recovery. Kemudian untuk alut yang ada di sini, dari kami dari TNI AL menggelar dari mulai Lanal Banyuwangi, kemudian Lanal Denpasar di sisi timur, dan semuanya kita dalam koordinasi di dalam Sarnas. Terima kasih. Terima kasih. Dan Gus, selanjutnya mungkin untuk rencana kerja hari ini saya perlu data mata telinga dari BMKG. Mungkin dari BMKG dulu, kami persilakan. Terima kasih Pak Deputi, selamat pagi. Saya hormati Pak Dirjen, Pak Guru, dan Bapak Ibu semuanya. Kondisi cuaca hari ini sebagai upaya pencarian dan pertolongan terpantau untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, kemudian kecepatan angin maksimum 15 knot. Ya. Izin ulangi, prediksi tinggi gelombang setengah hingga 1 meter, kemudian kecepatan angin maksimum hingga 15 knot. Kemudian kecepatan arus cukup kencang hingga mencapai 2,1 meter per detik ke arah selatan. Dan ini semakin ekstrim ketika berada di sebelah selatan Selat Bali. Kita menjumpai tinggi gelombang hingga 2,5 hingga 3 meter. Ini yang menjadi concern kita untuk upaya pencarian dan pertolongan. Ada potensi hujan mulai pagi hari ini hingga siang menjelang sore, sifatnya intermittent, jadi hujan berhenti, berawan, dan seterusnya. Kemudian BMKG sudah menyiapkan alat operasional utama, di antaranya adalah AWS Maritim di Pelabuhan Ketapang yang dilengkapi dengan sensor visibility, sehingga kita tidak ada isu lagi jarak pandangnya berapa, itu sudah tercatat di situ, dan ini mewakili di seluruh Selat Bali. Kemudian juga demikian AWS Maritim di Pelabuhan Gilimanuk, itu juga lengkap untuk informasi parameter cuacanya. Dan paling penting adalah kita memiliki radar maritim, ya, yang mengcover seluruh Selat Bali, yang memberikan informasi arah dan kecepatan arus secara real time. Demikian, semoga kita hari ini bisa optimal dan sukses beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko dari BMKG. Sebelum kalau Pak Sur nanti terakhir Pak, karena beliau senjata pamungkas saya. Mungkin dari kawan-kawan TNI Angkatan Darat, monggo Pak Dandim yang punya wilayah nih, saya perlu support maksimal. Saya Bapak, mohon izin terima kasih. Kami dari TNI AD, Kota Lima Parawisata, Kota Kodim 085 Banyuwangi. Dalam kegiatan ini sesuai dengan tugas kami diberikan kewenangan tugas suruh darat di wilayah Ketapang bersama Polresta. Untuk saat ini kami sudah menggelar dari kemarin sore semenjak ada instruksi pasukan di sepanjang pesisir pantai Bapak. Mungkin tadi arahannya adalah dari wilayah ASDP Ketapang ke selatan. Dari kemarin sore sudah kami kembangkan, kami mulai dari perbatasan Banyuwangi, Wongsorejo sampai dengan Bancer. Karena kami juga informasi arus selatan cukup tinggi, sehingga kami gelar minimal sekitar 64 orang, dan seluruh peramil yang berbatasan dengan pantai ini kami siagakan Bapak. Kemudian untuk yang di wilayah ASDP ini juga kami siapkan dengan komunikasi dengan Polres untuk siap untuk di kru wilayah pelabuhan. Dan kami berharap mudah-mudahan hari ini juga diberikan kelancaran
dalam proses Satgas ini. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Dandim mewakili Seru Darat ya. Rekan-rekan media bisa langsung saya berikan langsung floor kepada para Seru. Selanjutnya Seru Laut Pak Dananal, kalau mau disampaikan tadi slide yang saya sampaikan silakan untuk dia improvisasi dan kolaborasi. Mohon ditampilkan. Baik, terima kasih Bapak. Sudah kami buat untuk sektor pencarian, mohon izin untuk sesuai dengan sektor tersebut. Di sisi utara dari Datum ke arah utara kami tempatkan unsur-unsur kecil, dalam hal ini rig ataupun sea rider, kemudian berada di tengah nanti kal Sembulungan, kemudian mengarah ke selatan akan kami tempatkan unsur-unsur yang lebih besar, unit yang lebih besar, sampai dengan paling selatan nanti KRI Teluk Inde. Kami tempatkan di sisi selatan bagian timur mendekat ke Pulau Bali, di mana sektor tersebut yang kemarin paling banyak ditemukan yaitu di area perairan Pabuahan. Harapannya dengan kehadiran unsur yang besar, KRI yang besar akan lebih efektif dalam pencarian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dan Lanal sebagai koordinator Seru Laut. Selanjutnya Seru Udara Pak Nanang. Baik, mohon izin menyampaikan Pak Deputi atau SMC, Pak Dirjen, dan semua pejabat yang hadir pada siang ini dan rekan-rekan semua, bahwa terkait dengan suhu udara, tadi malam kami sudah merencanakan dan bekerjasama dengan tim dari laut untuk pengaturan lokasi pencarian menggunakan udara. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak dari BMKG, dan tadi malam juga kami sudah update Pak, kami update juga dari rekan-rekan di BMKG terkait dengan kondisi pada hari ini di wilayah selatan yang memang arusnya cukup kuat yang tentunya akan menyusahkan kita dalam pelaksanaan pencarian untuk manuver pergerakan kapal di area selatan. Sehingga kami membagi tugas dengan tim dari laut bahwa kami pencarian udara ada di wilayah selatan. Dan tentunya nanti kami akan melihat lagi dari weathernya Pak ya, karena tadi disampaikan ada potensi hujan ya. Tadi kami akan melihat itu, kami lebih ke timingnya mungkin Pak Deputi. Nah, kemudian untuk alut udara yang direncanakan ada dari Bali Air, kemudian dari Basarnas sendiri dan Polri, tapi untuk saat ini yang lain belum A1, mohon izin Bapak, belum A1. Jadi untuk searching area-nya kami tetap sudah kami tetapkan, hanya nanti kami akan mengoptimalkan dulu apa yang ada. Kalau saat ini yang ready dari jam 8 adalah dari alut Basarnas atau suhu udara Basarnas, kami akan gunakan itu. Jika nanti yang lain sudah A1, maka kami akan membuat timingnya yang berbeda, tapi pada area yang sudah kita tentukan. Demikian Pak Deputi. Terima kasih. Baik, terima kasih Seru Udara. Kemudian untuk Seru Darat yang dari rekan-rekan Polri, saya sampaikan kepada para hadirin dan media, kemarin rekan-rekan Polri khususnya Pak Kapolda saat pergerakan dari Surabaya menuju Banyuwangi langsung juga melakukan searching udara dengan satu heli Polda. Kemudian saya juga dari Jakarta langsung sampai sini sekitar 14.57 langsung melakukan searching udara juga sampai 15.36. Kemudian
setelah refuel di dinding, dari Basarnas melakukan cek road menuju ke dermaga ASDP sini. Yang mungkin mudah-mudahan nanti heli Basarnas dan heli Polri kalau sudah siap bisa langsung stay di sini. Itu untuk yang heli Polri. Kemudian untuk kawan-kawan Polres dari Polri kemarin manakala, makanya tadi saya bagi dua, OSC Gilimanuk dan Ketapang, dengan data fakta korban yang selamat diketemukan di wilayah Gilimanuk, Kapolda Jawa Timur dan Bali berkoordinasi sehingga verifikasi dan identifikasi korban selamat dilakukan di sana. Setelah siap baru digeser ke sini. Kemarin diterima oleh Pak Danlanal, Kapolres dan Kakansar Surabaya. Langsung dan dilakukan trauma healing, pengecekan medis, baru mereka kembali. Kita selalu akomodir dan akomodatif kepada korban khususnya yang selamat ataupun yang meninggal. Rekan-rekan media kemarin sudah mengetahui langsung dan itu sudah arahan Bapak Menteri Perhubungan, di mana korban yang ingin selamat dan segera ingin pulang, kondisi kesehatannya stabil, tidak memerlukan trauma healing ataupun konsultasi psikis, bisa langsung kembali. Demikian juga semalam selesai rilis dari hasil evaluasi, Pak Menhub langsung menerima keluarga korban dan menyerahkan jenazah, sehingga diupayakan lebih manusiawi dan humanis lagi keinginan pihak keluarga bagaimana sehingga jenazah bisa langsung dibawa. Malah Pak Kapolda memberikan jaminan administrasi surat-surat kita susulkan secepat mungkin. Kita memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang terdampak ataupun sedang berduka. Itu untuk dari Seru Darat Polres ataupun Polri dan jajaran yang ada terlibat dalam operasi SAR KMP Tunu Pratamajaya ini. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Dirjen dari siapa lagi? Cukup Pak KNKT kalau mau menyampaikan, dia baru bergabung semalam dan sudah saya laporkan ke Pak Menteri. Tapi sampai dengan operasi SAR H+7, saya berharap kita fokus mencari menolong korban, tidak membicarakan yang lain dulu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya dan media. Pertama, saya ingin ikut berbelasungkawa atas kejadian ini. Semoga mereka yang menjadi korban bisa diampuni dosanya dan diterima di sisinya. Kami dari KNKT tugasnya adalah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan. Namun di dalam masa operasi SAR ini semua seperti yang disampaikan Pak Eko, kita saling membantu untuk bagaimana bisa menemukan korban baik yang selamat maupun yang meninggal secepatnya. Jadi apa yang bisa dibantu KNKT saat ini adalah kita mengikut koordinasi dari SAR. Nanti kalau SAR-nya sudah close, baru kami akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kelanjutan dari investigasi. Jadi mungkin investigasi ini kita mulai dari saat kapal berangkat. Ketika kapal berangkat kan dikeluarkan SPB. Bagaimana proses pengeluaran SPB? Apakah persyaratan-persyaratan yang diperlukan di SPB seperti cuaca, seperti kelaikan kapal, dokumen, apakah semua sesuai dengan peraturan? Dan nanti kita akan mencari evidence-nya atau bukti-buktinya. Terus kemudian ketika kapal kecelakaan itu sudah terjadi dan di kapal itu kan dilatih tanggap darurat. Nah, bagaimana pelaksanaan tanggap darurat di kapal? Dan kita juga sudah mengumpulkan video-video dari medsos
mengenai bagaimana kondisi-kondisi ketika terjadi kondisi darurat di kapal. Nah, terus kemudian kita juga akan di kapal itu ada alat keselamatan termasuk namanya ETOP untuk memancarkan beacon ketika kapalnya tenggelam, itu harus otomatis memancar. Kemarin saya tanya dari teman-teman Basarnas nggak ada beacon itu Pak, ETOP-nya. Distress dari kapal. Dari KSOP. Oh, dari KSOP. Iya. Nah, termasuk di kapal itu ada namanya life atau rakit rakit penyelamat, atau ada Scotty juga. Nah, berapa life raft yang aktif saat itu? Karena life raft ini dalam kondisi darurat seperti ini sangat membantu untuk bisa digunakan para penumpang untuk dilakukan penyelamatan sampai menunggu tim penyelamat datang kemudian. Nah, di sini kami juga akan melakukan evaluasi. Kenapa karena pada waktu kecelakaan Yunis ataupun Ravelia di daerah sini, itu juga mengalami hal yang sama, bahwa life raft-nya tidak berkembang semuanya. Nah, ini kami hal-hal yang berulang seperti ini akan menjadi perhatian kami untuk kami segera mengeluarkan semacam rekomendasi segera untuk dilakukan proses evaluasi mengenai life raft. Tapi kami belum tahu di kapal Tunu Pratama Jaya ini apakah life raft-nya berkembang semua atau tidak. Kemudian bagaimana kenapa ada korban-korban ini terjadi, dan kita akan melihat proses-proses selanjutnya, terutama nanti masalah penyebab dari kecelakaan kapal. Nanti kami akan lakukan evaluasi di Jakarta. Mungkin itu proses yang kita akan lakukan. Jalan ceritanya kurang lebih seperti itu, mulai dari saat berangkat kapal terjadi kecelakaan, kenapa timbul korban, kelemahan-kelemahannya di mana. Nah, kelemahan-kelemahan ini akan kita masukkan di dalam rekomendasi KNKT agar kecelakaan dengan penyebab yang sama bisa kita hindarkan. Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala KNKT, dan selamat datang Pak Ferry dari Gapasdap ya, sebagai operator komunitas operator angkutan penyeberangan. Jadi kemudian Pak Dirjen, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bisa sesuai rencana. Kemudian dari Pak KSOP, sorry, silakan. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Selamat pagi, salam sehat. Mohon izin Pak Deputi, Pak Dirjen. Mungkin ini hanya sebatas informasi aja bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Navigasi. Insya Allah hari ini kita akan mencoba untuk mendapatkan posisi rack-nya Pak. Ini bertujuan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran. Kemudian nanti kami akan juga bertanya ke BMKG apakah memang karena kami membawa alat berat untuk menggunakan sonar ya. Nanti mudah-mudahan kalau hari ini berhasil, nanti sore mungkin kita bisa infokan atau bisa kita laporkan. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih Pak KSOP. Mohon maaf ya. Terus ini sebenarnya tuan rumahnya KSOP sama home supportnya nih Pak GM nih. Pak GM mungkin ngomong dulu lah, karena kita sudah ada di rumahnya beliau-beliau. Sekali lagi mohon maaf, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Pak Eko selaku pimpinan dari Basarnas mewakili dalam upaya menanggulangi atau upaya evakuasi penyelamatan KMP Tunu, Pak Dirjen. Mungkin Pak, prinsipnya kami dari SDP siap support Pak untuk melakukan upaya. Sepakat Pak, kita di sini fokusnya adalah untuk evakuasi dan penyelamatan. Terus kemudian juga memediasi keluarga korban. Tentunya kami dari wakil manajemen Pak siap support apa yang diperlukan. Terima kasih Pak masukannya kemarin juga. Mungkin nanti
kami juga akan sediakan untuk tempat teman-teman media. Nanti akan kami kumpulkan Pak jadi satu. Jadi nanti kalau kita sudah sepakati untuk pers ini kan nanti setiap pukul 8 sama pukul 4. Ya, jadi mungkin teman-teman media ini nggak perlu juga, mohon maaf, di sini kan gabung dengan traffic kendaraan. Jadi biar nggak mengganggu flow kendaraan, karena kalau siang biasanya agak mulai padat. Itu juga kami untuk keamanan teman-teman pers juga. Jadi nanti teman-teman pers sudah tahu jadwalnya. Jadi harapannya nanti kami sediakan tempat. Jadi mohon tidak keluar dari area itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak GM Tapang atas penyampaiannya untuk akomodir tim SAR gabungan yang akan bekerja sampai dengan secara SOP H+7, dan kita akan lihat situasi. Kemudian juga rekan-rekan media juga sudah tahu jadwal kita akan melaksanakan rilis dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan hari per hari. Tadi Pak GM sudah sampaikan untuk kelancaran rekan-rekan media, ya tetap lakukan komunikasi yang baik sehingga kelancaran rekan-rekan media akses ataupun in and out dari lokasi ini tidak ada kendala. Kemudian juga terima kasih Pak KSOP, mudah-mudahan alut dari Disnaf yang akan datang, mohon tetap kita komunikasikan. Ini posko gabungan kita, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, pukul 8 dan pukul 16 kita ada di sini untuk melakukan diskusi hasil pelaksanaan dan merencanakan apa yang akan kita lakukan hari ini. Itu saja. Ada yang masih mau menyampaikan pendapat atau masukan untuk tim SAR gabungan. Kemudian untuk rekan-rekan media yang akan butuh komunikasi langsung kepentingan publik, penyampaian dari aspek operasi SAR udaranya, operasi SAR lautnya, operasi SAR daratnya, silakan diatur selesai kegiatan ini. Kalaupun mau lebih pagi, silahkan nanti sama seru masing-masing. Saya berikan otorisasi. Namun kepada para seru dan SMC, mohon pada OSC, SMC dilaporkan sehingga sinkronisasi berita yang keluar itu valid. Itu yang saya harapkan. Kemarin juga kenapa yang kami sampaikan itu hasil evaluasi bersama Pak Menhub, bukan atas inisiatif kami. Didata ulang, yakin baru disampaikan bahwa sampai dengan H+2 hari ini korban yang sudah kita evakuasi ada 35 orang, dengan 6 korban meninggal dunia, 29 dalam keadaan selamat. Dari 29 tersebut, 21 adalah masyarakat penduduk dari Banyuwangi sudah kembali, dan 9 adalah masyarakat yang ada di Gilimanuk. Saya rasa demikian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, dan mungkin dalam memimpin rapat pagi ini ada yang merasa tidak berkenan. Saya atas nama pribadi mohon maaf, dan saya juga memohon mudah-mudahan rencana kerja kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita mendengarkan update dari pencarian korban kapal yang tenggelam di Selat Bali atau KMP Tunu Pratama Jaya, di mana tadi dibuka oleh Eko Suyatno, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, dan juga diikuti oleh pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan, TNI, dan juga BMKG, di mana dalam konferensi pers yang dilakukan pada pagi hari ini ingin memberitahu, menginformasikan terkait dengan pencarian H+3 korban kapal tenggelam di Selat Bali. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan
ada presentasi terkait dengan bagaimana info cuaca dan juga kondisi yang dari operasi yang akan dilakukan pada H+3 pada pagi hari ini. Dan juga tadi sempat diberikan update data terkini di mana dari data pencarian dan data yang dikumpulkan bahwa masih seperti tadi malam ada 6 korban meninggal akibat peristiwa ini dan juga ada 35 korban yang telah dievakuasi. Dan ini kita masih tunggu terus update-nya, saudara, terkait dengan pencarian korban kapal tenggelam Selat Bali, dan kita tunggu terus konferensi pers dan informasi terkininya nanti. Dan saudara, kita kembali ke Sapa Indonesia Pagi dan masih bersama narasumber saya, Hasanuddin Ali, stabilitas kapal ITS Surabaya. Pak Hasanuddin masih bergabung bersama kita di Breaking News Kompas TV? Ya Pak, masih. Oke. Pak, tadi kita sudah mendengar terkait update dan juga pencarian yang akan dilakukan pada hari ini. Dari apa yang Anda analisis terkait dengan update pencarian hari ini, akan seperti apa di H+3 ini? Apa yang harus dilakukan dan juga apa yang harus ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam pencarian para korban? Ya, kalau pencarian korban itu ya harus memperhatikan yang pertama adalah kondisi cuaca. Jadi cuaca yang di sana seperti apa, nanti dengan kondisi cuaca misalnya adalah, kan di Bali itu atau di Selat itu ada kondisi cuaca yang berbeda dengan yang di tempat yang lain. Misalnya adalah arus. Di Bali itu arusnya cukup kencang. Jadi kadang-kadang itu jam-jam tertentu itu ke utara, kadang-kadang juga ke selatan. Nah itu ada waktu-waktu tertentu pasang surutnya diperhatikan, kemudian yaitu hujan atau tidak itu juga harus diperhatikan. Karena kalau itu tidak diperhatikan itu akan membahayakan juga ini tim pencari dari Basarnasnya atau yang membantu. Jadi cuaca itu yang perlu diperhatikan. Oke, kalau dari yang apa disampaikan tadi bisa dibilang untuk segi cuaca dari BMKG diharapkan pada hari ini pencariannya akan berjalan lancar di H+3, begitu ya Pak ya? Iya, diharapkan seperti itu Pak. Jadi tapi juga harus melihat peta laut juga. Jadi ada peta-peta laut, kemudian misalnya adalah peta pasang surut, peta yang terkait dengan arus, itu juga diperhatikan. Oke. Terima kasih Pak Hasanuddin atas apa yang disampaikan. Semoga tadi dari konferensi pers termasuk juga dari hasil analisis Anda dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dengan pencarian ini. Semoga pada hari ini kita berdoa bahwa pencarian yang dilakukan update-nya akan berjalan lancar. Terima kasih Pak Hasanuddin, ahli stabilitas kapal ITS Surabaya, dan juga saya akan tutup Breaking News Kompas TV pada hari ini, dan juga Anda ikuti terus informasi terkait dengan pencarian korban kapal tenggelam Selat Bali di program Kompas TV lainnya.